Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, kita wajib berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan dalam kita belajar dan menuntut ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, pada kali ini kita akan membahas tema 5, subtema kedua pada pembelajaran yang keempat. Bapak akan langsung bacakan ya. Cuaca begitu mendung. Angin bertiup cukup kencang, udara terasa lebih dingin. Edo dan teman-teman memakai jaket saat berjalan ke sekolah. Mereka membawa payung, siap sedia jika nanti hujan turun. Mereka juga membawa artikel koran, artikel tentang pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Saat tiba di sekolah, mereka menunjukkan artikel masing-masing. Ayo mengamati, perhatikan percakapan Edo dan teman-teman. Ini artikel pertama yang kami temukan kemarin. Artikel ini bercerita tentang pengaruh cuaca bagi kesehatan. Apakah isi artikel berita yang kalian dapatkan? Artikel kedua tentang banyaknya pasien di rumah sakit akibat perubahan cuaca. Apakah ada kata atau istilah khusus dari artikel berita kalian itu? Kami akan berdiskusi dulu untuk menemukannya. Setelah itu, ceritakan kepada kami istilah atau kata khusus yang kalian temukan ya. Ayo membaca. Bacalah artikel berita yang kelompok Edo temukan di koran. Ini artikel pertama. Pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan perilaku. Jakarta CNN Indonesia. Kondisi cuaca ternyata memiliki berpengaruh besar terhadap manusia. Pengaruhnya adalah sebagai berikut. 1. Udara sejuk dapat membuat tidur menjadi nyenyak. Udara yang sejuk tidak terasa panas. Angin berhembus dengan lembut. Kita pun dapat tidur dengan nyenyak. Kebalikannya, udara yang panas membuat kita berkeringat. Tidur pun menjadi tidak nyaman. Yang kedua, hujan dapat membuat alergi kian parah. Banyak orang yang pilek karena alergi. Salah satunya karena cuaca dingin. Saat cuaca hujan, udara menjadi lebih dingin. Alergi pun dapat bertambah parah. Yang ketiga, hari yang cerah sangat meningkatkan suasana hati. Saat cuaca cerah, langit terlihat biru, kicauan burung-burung pun terdengar. Suasana ini dapat membuat hati bahagia sepanjang hari. Disiarkan oleh https://www.cnnindonesia.com. Gaya hidup, pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan perilaku. Ini artikel yang kedua. Perubahan cuaca, penyebab kenaikan jumlah pasien. Republika.co.id, Kediri. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri berbicara tentang dampak perubahan cuaca. Di Kediri terjadi perubahan cuaca yang tidak menentu. Cuaca panas dan dingin berganti dengan cepat. Daya tahan tubuh menjadi terganggu. Akibatnya, orang mudah terserang penyakit. Hal ini menyebabkan kunjungan pasien ke rumah sakit meningkat dari 400 sampai 500 orang per hari menjadi 600 sampai 700 orang per hari. Ada 2 penyakit yang sering dikeluhkan pasien saat perubahan cuaca ini. Penyakit itu adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan diare. Nah, penyakit tersebut sebenarnya dapat dicegah. Caranya adalah dengan banyak makan sayur, makan buah-buahan, dan minum air putih. Selain itu, dianjurkan warga agar banyak berolahraga. Sumbernya antara disiarkan oleh dari http www.republika.co.id. Ayo berdiskusi. Edo, Beni, dan Udin telah selesai membaca kedua artikel berita tentang perubahan cuaca. Mereka lalu berdiskusi untuk menemukan kata atau istilah khusus dari kedua artikel tersebut. Kata Udin, menurut saya, istilah khusus dalam artikel 1 adalah cuaca hujan. Bagaimana menurutmu Edo dan Beni? Kata Beni, ya Udin,
Saya setuju. Sekarang kita cari di artikel 2. Menurut saya adalah perubahan cuaca tidak menentu. Kata Edo, tidak hanya itu. Masih ada kata atau istilah khusus yang terdapat pada artikel 1 dan 2. Dapatkah kamu menemukan kata atau istilah khusus seperti Edo dan teman-teman? Nah, diskusikan bersama teman-temanmu. Tuliskan hasil diskusimu di kolom berikut ini. Nah, Bapak akan memberikan contoh. Kalian boleh mencari yang lain ya. Tapi masih di dalam bacaan yang tadi. Contohnya ini. Oke. Nah, kata istilah khusus di artikel pertama. Yang pertama, di artikel pertama itu ada cuaca panas. Kata istilah khusus di artikel kedua, perubahan cuaca tidak menentu. Kata khusus atau istilah khusus di artikel pertama, yang kedua adalah cuaca dingin. Kata atau istilah khusus di artikel yang kedua adalah cuaca panas dan dingin. Pada artikel pertama, kata khususnya adalah cuaca hujan. Pada artikel kedua, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Pada artikel pertama, kata khususnya adalah cuaca cerah. Pada artikel kedua, cuaca khususnya adalah kunjungan pasien. Ayo bercerita. Edo, Beni, dan Udin telah menemukan kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca dalam artikel 1 dan 2. Mereka lalu menceritakan kata atau istilah khusus tersebut di hadapan teman-teman. Mereka menceritakan dengan bahasa sendiri. Cuaca hujan adalah cuaca saat hujan turun. Biasanya udara terasa sejuk, bisa juga terasa dingin. Cuaca hujan ya. Dapatkah kamu bercerita tentang kata atau istilah khusus yang kamu temukan di artikel 1 dan 2? Lakukan bersama temanmu, lakukan secara bergiliran. Ayo mengamati. Tak terasa waktu istirahat pun tiba. Udin dan teman-teman hendak bermain di halaman sekolah, namun hujan turun rintik-rintik. Mereka lalu kembali ke dalam kelas agar nanti tidak kehujanan. Mereka duduk di lantai dan berdiskusi kegiatan apa yang cocok dimainkan di dalam kelas. Saya lebih suka bermain kelereng. Bagaimana dengan kalian, Dayu, Siti, dan Lani? Kami lebih suka bermain lompat tali. Bagaimana kalau kita bermain tapak gunung? Kita dapat menggambar area tapak gunung dengan kapur. Setelah bermain kita bersihkan. Saya lebih suka membaca buku. Nah, kegiatan apa yang kamu pilih saat cuaca hujan? Bicarakan dengan teman-temanmu. Udin dan teman-teman memilih beristirahat di kelas saat cuaca hujan. Udin dan teman-teman bersama-sama mendorong meja dan kursi ke pinggir bersisiran dengan dinding. Kini mereka dapat beristirahat dan bermain di ruang kelas yang lebih lapang. Waktu istirahat telah usai, saatnya merapikan kembali mainan yang telah digunakan. Udin dan teman-teman membersihkan bekas kapur permainan tapak gunung, merapikan tali, buku, dan kelereng. Meja dan kursi ditarik kembali ke posisi semula. Kelas pun kembali rapi dan bersih. Sikap bersatu ya ini ya. Ayo menulis. Aktivitas Udin dan teman-teman saat istirahat tadi beragam, namun tetap bersatu untuk merapikan kelas kembali seperti semula. Nah, apakah kamu pernah memiliki pengalaman yang sama dengan Udin dan teman-temannya?
Mengapa bersatu dalam keberagaman itu penting? Tuliskan pengalamanmu pada lembar yang tersedia. Jika telah selesai menulis, gunting lembaran tersebut dan pajanglah di kelasmu. Kamu boleh bercerita pada teman tentang pengalamanmu. Pernah gak kalian seperti itu? Kalau misalnya saat terjadi hujan, saat waktu itu kalian sekolah, lalu pas saat istirahat malah terjadi hujan. Pernah gak kalian mengalami hal yang dialami oleh Edo dan teman-teman? Ayo beraktivitas. Dayu melihat ke langit. Cuaca hujan berangsur-angsur menghilang, berganti dengan cuaca berawan. Sesekali angin bertiup agak kencang. Udara terasa sejuk saat cuaca berawan. Ini waktu yang tepat untuk beraktivitas di luar ruangan. Dayu mengajak teman-teman berkumpul di halaman sekolah. Dayu bertugas memimpin barisan. Dayu bertugas menjadi pemimpin barisan. Dayu dan teman-teman berbaris dengan rapi. Mereka mengatur barisan agar setiap orang memiliki ruang yang cukup untuk bergerak. Dayu meminta teman-teman melakukan gerakan berputar seperti tertiup angin. Gerakan harus tetap seimbang tanpa terjatuh. Gerakan pertama. Nah, gerakan pertama ya. Berdiri. Ya, berdiri. Angkat kedua tangan. Angkat kaki sebelah kanan. Kaki sebelah kirinya menjadi tumpuan. Ya, lalu berputar. Gerakan kedua, berdiri tegap, angkat kedua tangan, lalu kaki kiri diangkat dan berputar. Berputarnya ini ke kanan ya. Sepertinya ini berjalan di tempat sembari berputar. Gerakan ketiga, berdiri tegap, tangan mengarah ke depan, lalu berjalan berputar sepertinya ini. Gerakan keempat, sama, hanya berputarnya saja yang berbeda, berlawanan arah. Dapatkah kamu mengikuti gerakan Dayu? Lakukan sambil menghirup udara. Rasakan hembusan angin dan sejuknya udara di saat cuaca berawan. Lakukan bersama teman-temanmu. Baiklah anak-anak, sampai di sini pembelajaran tema 5, subtema kedua pada pembelajaran yang keempat. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf. Jumpa lagi di pembelajaran berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.